kami dari mahasiswa Setia Amontai jurusan Administrasi Publik semester 3. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komputer dengan dosen pengampu Bapak Jumandi SAPMT. Kami dari kelompok 3A yang terdiri dari 3 anggota yang saling bekerja sama dalam memenuhi tugas mata kuliah komputer ini dengan judul domain. Baiklah, sebelum kami memulai pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Hasna dengan NPM 212308075. Yang kedua ada Khairunisa dengan NPM 212308027. Dan yang terakhir ada Milawati dengan NPM 212308035. Baiklah, kami di sini dari kelompok 3A akan membahas mengenai domain. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi server komputer agar lebih mudah diingat daripada menggunakan IP atau Internet Protocol Address. Untuk mempermudah pengunjung mengakses suatu website atau aplikasi online, maka sebaiknya pemilik website tersebut harus menggunakan domain. Berikut penjelasan lebih lanjut seputar apa itu domain. Pengertian domain. Secara teknis, domain adalah nama unik yang merupakan alamat dari suatu website atau alamat yang mengantarkan user ke website tujuan. Pada dasarnya, domain adalah bentuk sederhana dari alamat IP yang berisikan kombinasi angka-angka rumit. Dengan banyaknya website yang ada, tentu menghafalkan kombinasi angka tersebut menjadi hal yang menyebalkan. Inilah gunanya domain. Domain sendiri terdiri dari nama dan ekstensi domain. Contohnya, jagoanhosting.com. Nah, jagoan hosting ini adalah nama domain, sedangkan .com adalah ekstensi domain. Untuk ekstensi domain sendiri terbagi atas 3 kategori, yaitu ekstensi domain top level domain, second level domain, dan third level domain. Fungsi domain. Perlu kita ketahui, internet adalah jaringan komputer raksasa yang saling terhubung satu sama lain melalui jaringan kabel global. Semua komputer yang berada di dalam jaringan internet tersebut dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan komputer lainnya. Untuk mengidentifikasi suatu komputer, maka tiap komputer memiliki alamat IP yang merupakan label berupa numerik, berupa kombinasi angka dan dipisahkan dengan tanda titik. Contohnya 192.220.66.1. Namun bagi sebagian besar pengguna internet, angka-angka tersebut susah untuk diingat. Nah, disinilah fungsi domain berperan. Ketimbang mengetikkan angka IP yang cukup rumit, maka user cukup mengetikkan nama domain ke dalam kolom search di search engine untuk membuka sebuah situs. Setelah memasukkan domain ke search engine, permintaan tersebut akan dikirimkan ke domain name system atau DNS, dan kemudian mentransfer nama domain tersebut menjadi alamat IP yang merupakan alamat server yang menghosting situs web. Lalu server akan dengan cepat menghubungkan situs web kepada pengguna. Selain itu, domain juga memiliki manfaat khususnya dalam membangun blog kamu. Berikut manfaat penggunaan domain untuk blog. Yang pertama, meningkatkan performa SEO blog. Menggunakan domain berbayar membuat blog kamu akan dipandang oleh search engine atau Google daripada domain gratisan. Oleh karena itu, akan berdampak ke performa SEO blog kamu, khususnya dalam mendatangkan organic traffic nantinya. Yang kedua, mudah diingat oleh pengunjung. Penggunaan domain berbayar di blog juga akan dengan sangat mudah diingat oleh para pengunjung karena blog yang kita gunakan terlihat unik, elegan, dan tidak terlalu panjang. Jadi pengunjung yang datang ke blog kita akan dengan sangat mudah untuk mengingatnya.
Yang ketiga, membangun kepercayaan. Menggunakan domain berbayar juga akan membangun kepercayaan dari para pengunjung, apalagi saat para pengunjung mencari sebuah artikel di mesin pencari Google, tentu para pengunjung akan lebih mengutamakan artikel dari blog yang menggunakan domain. Jenis-jenis domain. Seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa domain memiliki 3 kategori. Apa saja? Berikut daftarnya. Yang pertama ada TLD. TLD atau Top Level Domain adalah domain yang paling sering digunakan. Domain TLD sangat mudah diingat karena termasuk umum sehingga banyak sekali yang menggunakannya. Contoh domain TLD adalah .com, .net, .org, dan masih banyak lainnya. TLD bebas digunakan oleh situs personal karena tidak merujuk pada organisasi tertentu. Yang kedua ada CCTLD. CCTLD atau Country Code Top Level Domain adalah salah satu domain untuk menggambarkan kode dari negara tertentu. Domain ini menandakan bahwa situs yang bersangkutan merupakan kepemilikan negara tertentu atau sengaja digunakan untuk menargetkan pengunjung dari negara tujuan. Contoh domain ini yaitu .id untuk Indonesia dan .us untuk United States. Yang ketiga ada GTLD. GTLD atau Generic Top Level Domain adalah nama domain yang dikhususkan untuk organisasi di bidang tertentu. Namun sekarang sudah tidak demikian. Banyak situs umum menggunakan domain GTLD ini. Beberapa contoh domain GTLD adalah .edu untuk bidang pendidikan, .gov untuk bidang pemerintah, .mail untuk bidang militer, .net untuk penyediaan layanan internet, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada Premium TLD. Premium Top Level Domain adalah alternatif penamaan domain yang menggunakan ekstensi premium seperti .sita, .host, .web, dan ekstensi lainnya yang mana domain tipe ini terhitung baru. Kelebihan Premium TLD domain adalah spesifik merujuk ke suatu website dan bisa dijadikan alternatif domain .com yang sudah digunakan oleh orang lain. Namun, di balik kelebihannya pasti ada kekurangan, yaitu harga relatif lebih mahal meski ekstensi domainnya tidak sefamiliar domain GTLD biasa. Yang kelima, SLD atau Second Level Domain adalah nama domain yang kita daftarkan. Cara membacanya dari bagian paling belakang lalu ke depan. Contoh pada nama domain jagoanhosting.com. Nama jagoan hosting inilah yang disebut dengan SLD atau yang juga biasa disebut dengan nama website. Yang keenam, ada Third Level Domain. Third Level Domain atau yang juga biasa disebut dengan subdomain adalah domain yang terletak di paling depan dari kesatuan URL nama domain. Contohnya www.jagoanhosting.com. Maka www inilah yang dikategorikan ke dalam Third Level Domain. Variasi nama-nama domain. Setelah mengetahui arti domain, fungsi domain, dan contoh domain, selanjutnya mari kita bahas mengenai variasi nama-nama domain yang bisa kita gunakan. Variasi nama-nama domain adalah yang pertama ada Second Level Domain. Kita sudah membahas sedikit tipe ini setelah TLD. Contoh untuk domain ini adalah .co.id yang digunakan oleh situs-situs di Indonesia. .co.uk untuk digunakan oleh beberapa website di Inggris. .co.us yang digunakan oleh website atau perusahaan-perusahaan di Amerika, dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedua ada subdomain. Dengan adanya subdomain, kita tidak perlu membeli nama tambahan jika ingin menambahkan pembagian di situs websitenya. Kita bisa menggunakan opsi terbaik untuk situs campaign atau web lain yang sebaiknya terpisah dari halaman utama. Tak perlu bingung, kita cukup membuat subdomain yang bisa diarahkan ke direktori tertentu di server. Yang ketiga ada domain gratis. Yang terakhir untuk nama variasi domain adalah domain gratis, di mana kita bisa memperolehnya dari berbagai website builder seperti wordpress.com, Weebly, Squarespace, dan sebagainya. Nama domainnya hampir mirip dengan subdomain karena menggunakan nama website dalam domain pribadimu. Contohnya hostingmurah.wordpress.com.
yang berarti domain tersebut berasal dari WordPress. Kemudian ada cara mudah untuk mendapatkan domain. Untuk mendapatkan sebuah domain, kita harus menentukan nama domain yang kita ingin gunakan terlebih dahulu. Perlu diketahui juga bahwa apabila nama domain incaranmu sudah dibeli orang lain, maka kita tidak akan bisa lagi memakai nama tersebut. Misal kita ingin membeli domain jagoanhosting.com, tetapi ternyata nama tersebut sudah dimiliki orang lain, maka nama tersebut tidak dapat lagi kita beli. Sebelum membeli domain name idaman kita, ada baiknya kita cek domain dulu di situs voice.com atau bisa cek domain di Jagoan Hosting untuk mengecek ketersediaannya. Kemudian, apabila kita ingin membeli sebuah nama domain, maka kita harus segera membeli nama domain itu sebelum diambil orang lain. Selanjutnya, kita bisa memilih ekstensi domain apa yang kita gunakan, lalu membeli domain pada provider domain. Saat ini sudah banyak provider domain di dunia dengan harga yang bersaing. Sistem penamaan domain. Untuk sistem penamaan domain, kita pasti menginginkan nama yang mudah diingat dan tidak ribet, sehingga nantinya akan mudah ditemukan oleh banyak orang. Namun perlu kita perhatikan jika saat ini banyak sekali domain yang terdaftar, sehingga kita harus menemukan nama domain yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Beberapa tips penamaan domain adalah sebagai berikut. Menggunakan domain yang populer seperti .com agar mudah diingat. Pastikan unik dan pendek. Jika kamu memiliki usaha di bidang penyedia layanan hosting, bisa gunakan nama seperti Jagoan Hosting, Toko Hosting, atau semacamnya. Jangan menggunakan angka. Yang terakhir untuk penamaan domain adalah usahakan memberi nama yang mudah diucapkan atau dieja. Kemudian ada cara kerja domain. Saat kamu memasukkan sebuah nama domain pada search engine, maka browser akan mengirimkan sebuah permintaan kepada jaringan server global yang membentuk sistem nama domain, yaitu domain name system. Lalu, komputer yang ada pada jaringan global tersebut akan mencari letak website yang kita masukkan. Server dalam DNS memiliki nama berbeda tergantung dari perusahaan yang mengelolanya. Oleh sebab itu, server dalam DNS disebut juga dengan name server. Nah, setelah browser berhasil menemukan lokasi website yang kita cari, server akan mengirimkan kembali data untuk ditampilkan kepadamu. Yang terakhir ada perbedaan domain dan hosting. Jika kita masih belum terlalu familiar dengan dunia website, maka istilah domain dan hosting mungkin akan sedikit membingungkan. Domain adalah alamat yang dibuat untuk mewakili sebuah website, sedangkan hosting adalah tempat di mana seluruh file yang dibutuhkan website disimpan. Tanpa adanya alamat domain yang jelas, maka kamu akan kesulitan menemukan website yang kamu tuju. Maka dari itu, memilih domain yang mudah dan menarik sangat direkomendasikan. Sekian presentasi dari kami kelompok 3A. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.